Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nisri Novel dengan NIM 081911733772 dari Program Studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah medan elektromagnetik materi sebelum UTS. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenai medan listrik muatan diskrit dan juga muatan kontinu. Medan adalah objek fisis yang dapat diamati. Dengan demikian, medan memiliki formulasi matematis tertentu. Untuk medan elektrostatis, formulasi matematikanya berbentuk sebagai berikut. ER tak hingga Q per R kuadrat Q per R mutlak kuadrat dikalikan dengan R topi. Untuk visualisasi medan elektrostatik, kita tidak menggunakan garis-garis vektor, melainkan menggunakan garis-garis medan. Garis-garis medan dibuat dengan cara menyambungkan garis-garis vektor. Nah, di sini ada garis-garis vektor, kemudian di sini ada garis-garis medan, yaitu garis-garis vektor yang telah disambungkan. Kekuatan atau besar vektor pada garis-garis medan diindikasikan oleh densitas atau kerapatan garis-garis medan tersebut. Karakter-karakter dari garis medan yaitu garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Pernyataan penting terkait dengan garis medan, yaitu tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan, apalagi berpotongan. Densitas garis medan listrik tinggi di daerah melengkung. Ini menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Nah, prinsip ini digunakan sebagai prinsip penangkal petir. Nah, di sini ada gambar dua muatan yang saling tarik-menarik. Di sini ada Q positif dan di sini ada negatif Q, maka muatan totalnya sama dengan 0. Kemudian di sini ada dua muatan yang saling tolak-menolak karena dia muatan sejenis, yaitu positif Q dan positif Q. Apabila kita hitung muatan totalnya, yaitu adalah 2 Q. Selanjutnya di sini ada muatan berbeda yang saling tarik-menarik. Di sini Q2 mendekati Q1, dan dia akan tarik-menarik seperti ini, maka muatan totalnya adalah positif Q1 minus Q2. Kemudian permukaan ekuipotensial selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Gerakan di sepanjang permukaan ekuipotensial tidak memerlukan usaha, sebab gerakan tersebut terhadap medan listrik selalu tegak lurus. Ini adalah gambar dua muatan negatif yang saling tolak-menolak sehingga medan di sekitarnya melemah. Medan listrik muatan diskrit. Medan listrik satu muatan Q berbentuk sebagai berikut, yaitu kita lambangkan dengan Q1. Nah, maka menghitung medan listriknya di suatu titik dengan posisi R, maka medan listriknya 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan Q per jaraknya R kuadrat dikalikan dengan R topi, yaitu di mana R topi adalah vektor yang mengarah ke sumber medan. Medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskrit berbentuk sebagai berikut. Muatannya terdiri dari banyak titik atau konfigurasi banyak titik, maka tinggal menjumlahkan masing-masing dari medan listriknya. Jadi 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan jumlah I sampai jumlah muatannya. Muatan nomor I dibagi jarak muatan nomor I terhadap titik di mana kita hitung medan listriknya. Jadi ini adalah rumus medan listrik oleh sumber muatan diskrit. Itu menggunakan rumus ER ini. Jadi menghitung medan listrik di titik P seperti ini, atau ER 1/4 pi epsilon 0 integral seluruh benda R topi per R kuadrat rho R vektor aksen D aksen. Diintegralkan seluruh benda kerapatan kali volume R0 fungsi R aksen akan rapat muatan suatu distribusi muatan. Kemudian ada contoh terkait medan listrik. Distribusi muatan kontinu paling sederhana adalah kawat bermuatan. Dengan kawat dianggap lurus, maka dicari medan listrik di titik P dengan jarak R dari sumber muatan. Untuk menghitung medan magnet di titik P oleh seluruh kawat dihitung dengan bagian kecil dari kawat, yaitu dl.
Karena DL sepanjang sumbu X, maka DL dapat diganti dengan DX. Kerapatan muatan untuk kawat adalah jumlah muatan dibagi panjang. Jika panjangnya DL, muatan dq, maka jumlah muatannya dq per DL. Jadi muatan dq berarti lambda dikali dx atau lambda dikali dl. Maka untuk menghitung muatan pada P, kita menggunakan rumus dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per r kuadrat sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan lambda dx per r kuadrat. Tanda mutlak di sini berfungsi untuk menghilangkan vektor pada E, jadi hasilnya bukan merupakan vektor. Kemudian medan listrik pada suatu segmen kawat panjangnya 2L, membawa muatan garis serba sama lambda. Titik P persis di tengah kawat. Cara menghitungnya sama seperti tadi, dicari segmen kecil dari kawat, kemudian dihitung untuk seluruh kawat. Yang dicari medan magnet di titik P, medan listrik yang dihasilkan akan tegak lurus kawat, sehingga untuk menghitung cukup arah Y, maka saat arah Y jadi cos theta, saat arah X menjadi sin theta. Saat menghitung medan listrik, total cukup menghitung DEY dikalikan cos theta sama dengan Z. Sumbu tegak lurus per R sumbu atau sumbu miring. Kemudian menghitung R-nya dengan rumus Pitagoras. Jadi saat ditulis menjadi DEY sama dengan 2/4 pi epsilon 0 dikalikan pi dx per z kuadrat plus x kuadrat sama dikalikan dengan z per akar z kuadrat plus x kuadrat. Kemudian EY menjadi integral DEY sama dengan 2 lambda z per 4 pi epsilon 0 di integral dx per z kuadrat plus x kuadrat pangkat 3/2. Maka EY sama dengan 2 lambda z per 4 pi epsilon 0 dikalikan dengan x per z kuadrat akar z kuadrat plus x kuadrat diintegralkan terhadap 0 sampai L. Sehingga EY sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 pi L per z akar z kuadrat plus L kuadrat. Jadi ini adalah medan listrik di titik P yang persis di atas kawat yang posisinya persis di tengah kawat dengan jarak Z. Karena kanan kiri panjangnya sama, maka bisa disebut bisektor. Kemudian yang ketiga adalah medan listrik pada suatu segmen kawat yang panjangnya tak berhingga, sehingga membawa muatan garis serba sama lambda. Di sini dianggap kawatnya tak berhingga, rumus di atas bisa digunakan di sini. Di mana arahnya tegak lurus dengan besarnya sama, karena bisektor sangat panjang, tak berhingga, maka masukkan L-nya tak berhingga. Agar mendapat nilai pada rumus L di atas dihilangkan dengan sisa 2 lambda, sehingga di bawah menjadi Z per L. 1 per L dimasukkan ke akar, jadi rumusnya menjadi 2 lambda per Z, akar Z kuadrat per L kuadrat, tambah 1. Z kuadrat per L kuadrat sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi 1/4 pi epsilon 0 dikali 2 lambda per Z, di mana Z sama dengan S. Nah, di sini ada medan listrik pada satu segmen kawat yang panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama lambda. Di sini kawat panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama, maka segmen kawat pendek tapi Z-nya panjang. Kemudian untuk cara menghitungnya, untuk rumusnya sehingga L kuadrat di dalam akar diabaikan sehingga sisa Z kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 lambda L per Z kuadrat. Selanjutnya yaitu medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Di sini ditanya medan listrik di titik P, yaitu titik yang berjarak X dari sumbu P. Maka vektor medan listrik oleh muatan dq adalah panah merah. Ada arah sumbu X yaitu DEX dan arah sumbu Y yaitu DEY. Yang dihitung yang sepanjang sumbu X yang panah warna hijau, sehingga rumusnya yaitu DEX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per R kuadrat dikalikan dengan cos theta, di mana cos theta bisa kita lihat yaitu X per R, sehingga rumusnya menjadi DEX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan dq per R kuadrat dikali X per R. Nah, kemudian X tidak diintegralkan karena jarak, jadi yang diintegralkan adalah integral dq. Jadi medan listrik di depan cincin berjarak X adalah 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan X per X kuadrat
R kuadrat dipangkatkan 3/2. Selanjutnya, medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam. Di sini plat mengandung muatan berupa cakram, jari cakram R, rapat muatan lambangnya sigma, yaitu muatan atau luas. Jadi rumusnya adalah EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 pi sigma dikalikan 1 minus X per akar X kuadrat plus R kuadrat. Kemudian pada medan listrik di dekat bidang muatan tak berhingga akan diperoleh bahwa medan listrik di dekat cakram bermuatan seperti di bawah ini. Kemudian jika X-nya dimasukkan 0 dan R-nya dimasukkan tak hingga, maka rumusnya akan menjadi EX sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikalikan dengan 2 pi sigma, atau EX sama dengan sigma per 2 epsilon 0. Jika menemui sumber muatan yang bentuknya teratur, bisa menggunakan hukum Gauss. Garis medan listrik semakin dekat muatan sumber, maka jumlahnya tetap, tapi kerapatannya berubah. Kerapatan atau densitas garis medan kekuatan medan listrik sama dengan jumlah garis medan persatuan luas tegak lurus. Kekuatan medan listrik disimbolkan dengan E besar. Jika medan listrik menembus luasan seluas vektor luasan ds, saat E dikalikan ds, maka E tegak lurus luasan. Dengan kata lain, vektor E dan vektor ds harus 0, sehingga rumus menghitung fluks medan listrik ditulis E dot ds. Fluks medan listrik melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik menembus permukaan. Maka fluks listrik disimbolkan dengan tanda seperti ini. Fluks listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan, maka sumber muatannya akan menghasilkan medan listrik yang arahnya ke segala arah. Luasannya dinamakan fluks. Rumusnya fluks medan listrik integral E dikalikan dA sama dengan Q, yang ada di dalam permukaan dibagi epsilon 0. Ini dikenal dengan hukum Gauss untuk muatan. Yang kita hitung adalah titik Q, maka ini adalah rumus Gauss untuk muatan titik Q. Kemudian ini adalah pembuktian dari rumus hukum Gauss untuk muatan listrik, maka fluksnya tidak lain adalah Q per epsilon 0. Secara umum, pernyataan hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut, yaitu yang sebelah kiri, integral EdA sama dengan 1/4 epsilon 0 dikalikan dengan Q terlingkupi. Secara umum ini menyatakan fluks listrik hitungannya medan listrik dikalikan skalar dengan vektor luasan, yaitu 1/epsilon 0 dikalikan dengan Q terlingkupi oleh permukaan yang menutupi disebut permukaan Gauss. Kemudian ini ada contoh terkait hukum Gauss. Di sini contoh 1, tentukan medan listrik di luar bola jari-jari R dengan muatan terdistribusi secara merata. Nah, kita menentukan permukaan Gauss-nya itu yang di luar seperti ini. Jadi rumusnya kita gunakan hukum Gauss, integral E permukaan dikalikan dA sama dengan 1/epsilon 0 dikalikan dengan Q terlingkupi. Nah, ini kita masukkan rumusnya dA yaitu 4 pi R kuadrat. Kemudian kita masukkan seperti ini. Muatan total bolanya yaitu Q, dan kita dapatkan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikalikan dengan R topi. Kemudian contoh kedua yaitu suatu bidang tak berhingga mengandung muatan serba sama atau homogen dengan kerapatan sigma. Tentukan medan listrik yang dihasilkan. Maka Q terlingkupinya adalah sigma dikalikan A, kemudian integral E dA sama dengan integral E mutlak K dikalikan dengan dA K topi, plus integral E mutlak negatif K dikalikan dengan dA minus K. Kemudian kita gunakan hukum Gauss sekali lagi di sini dan didapatkan E sama dengan 1/2 epsilon 0 dikalikan dengan sigma N, di mana N adalah vektor satuan normal bidang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video ini, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.